Di level 3 pelajaran ke-11, aku cantik, aku dikasih. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Gadis yang tadi yang mengatakan aku cantik, aku dikasih, padahal dia merasa gak cantik. Benarkah dia gak cantik? Sesungguhnya enggak. Setiap kita cantik, istimewa, limited edition, satu-satunya di dunia ini. Gak ada orang yang persis seperti kita. Mirip-mirip, kalau dideketin nanti beda. Tetapi karena kita ini sudah di brainwash, yang cantik itu yang seperti ini, kalau gak seperti ini gak cantik. Padahal Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Stephen Furtick bagus sekali ini mengatakan dan perlu diperhatikan. Alasan kita berjuang melawan rasa tidak aman karena kita membandingkan kehidupan kita di belakang layar, artinya kehidupan kita yang sesungguhnya, dengan cuplikan kehidupan orang lain yang dipamerkan di Instagram, di Facebook, betul nggak? Padahal kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, aduh suami-suami beneran melebihi Romeo. Padahal di rumah belum tentu, mungkin pakaian kotor langsung dilempar-lempar begitu. Tapi kan kalau di IG itu aduh, James Bond juga kalah. Nah, kalau kita dengan lugu membandingkan suami kita dengan suami-suami di sosmed, bisa berantem terus. Padahal itu kehidupan yang dipamerkan. Ketika seseorang mempercayai kebohongan itu, maka kebohongan itu menjadi kebenaran bagi dirinya dan akan mempengaruhi seluruh hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita nggak cantik, masih berantakan, masih amburadul, Tuhan itu mengirimkan anaknya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Inisiatifnya semua dari Allah. Allah itu menganggap kita begitu berharga sampai istilahnya dikejar kayak mengejar cewek cantik. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib, bangkit mengalahkan maut untuk kita. Tuhan kan mati untuk semua orang. Ingat, seandainya di dunia itu hanya ada kita, satu orang ini, Yesus pun mati untuk kita. Karena Yesus mati untuk kita itu personal, untuk kita masing-masing. Karena bagi Kristus, kita itu spesial. Setiap kita punya tujuan hidup dan peran yang tidak tergantikan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan
berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapa banyak dari kita nggak happy, nggak bahagia, tidak merasa puas dengan diri kita? Karena kita tidak sadar bahwa setiap kita punya, ibaratnya lomba lari, setiap kita punya lintasan yang berbeda. Saya berbeda dengan Desi, dengan Bu Rini, dengan yang lain. Setiap kita punya lintasan yang berbeda. Berlombalah di lintasan kita sendiri. Kalau kita berlomba di lintasan orang lain, kita tidak diciptakan untuk menjadi seperti, saya tidak diciptakan seperti Bu Rini ataupun seperti Desi, tentunya saya akan frustrasi. Dan kemudian kalau saya membandingkan diri, ya pastilah Bu Rini pinter masak, saya gak mau masak. Wah, ya pasti beda. Nah, itulah sebabnya banyak orang diciptakan Tuhan seperti monyet yang hidup di darat, hidupnya untuk makan buah-buahan. Dia bisa melompat ke sana kemari, memanjat pohon untuk mengambil buah untuk dia hidup. Tapi ada orang lain yang diciptakan seperti ikan. Ikan hidupnya di air, mereka punya insang, cara hidupnya beda, dunianya berbeda, dunia bawah laut, sementara monyet di darat. Kerap kali ikan kepengen seperti monyet, monyetnya kepengen seperti ikan. Aduh, enak ya ikan ya, adem-adem terus, gak usah ber-AC. Sementara ikan, aku tuh kepengen kayak monyet. Bisa naik-naik tinggi ngambil buah, enak kelihatannya. Itulah gambaran kita. Itulah sebabnya kita merasa tidak cantik, merasa tidak dikasih, karena kita salah memandang. Marilah kita melakukannya ketika kita berlari di lintasan kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Harusnya ketika kita berlari di lintasan kita, pandangan kita hanya kepada Yesus yang menciptakan kita, Yesus yang tahu persis apa tujuan hidup kita, dan Yesus yang akan memimpin kita, menolong kita untuk menggenapi tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.